Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwaiti Permatahati sebagai moderator, dan kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen kas, piutang usaha, dan persediaan. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Nadifa Rizky Amalia sebagai pemateri. Yang kedua, Muhammad Ferdi Kurniawan sebagai pemateri. 3. Fatwaiti Permatahati sebagai moderator. 4. Indah Safitri. 5. Aisyah Dian Fauzi sebagai operator. 6. Amanda Amelia. 7. Durotun Nafisa. 8. Oktila Vika Maharani. 9. Rahel Febriani. Di dalam materi ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, motif menahan kas. Yang kedua, mempercepat penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, kebijakan kredit penagihan. Yang keempat, penganalisis permohonan kredit. Motif menahan kas. Menurut John Maynard Keynes menyebutkan 3 alasan bagi setiap orang untuk menahan kas, yaitu 1. Motif transaksi, memenuhi pembayaran seperti pembelian, upah, pajak, dan dividen yang timbul dalam kegiatan bisnis utama. Yang kedua, motif spekulasi, memanfaatkan peluang yang ada seperti penurunan tiba-tiba harga bahan baku. Yang ketiga, motif berjaga-jaga, mempertahankan batas keamanan atau penyangga keamanan untuk memenuhi kebutuhan kas di luar perkiraan. Semakin dapat diprediksi arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, semakin sedikit kas yang perlu ditahan untuk berjaga-jaga. Kekuatan yang ada untuk minjam agar dapat memenuhi pengeluaran kas yang darurat juga mengurangi kebutuhan akan saldo kas jenis ini. Mempercepat penerimaan kas. 1. Penagihan. Penagihan meliputi berbagai langkah perusahaan dari barang atau jasa dijual, pembayaran dari pelanggan didapat, dan dana yang dapat digunakan bagi perusahaan. Metode didesain untuk mempercepat proses penagihan. Penagihan ada 3, 1. Ambangan tagihan, 2. Tagihan awal, dan 3. Sistem logbook. Peningkatan penagihan. Metode konversi piutang usaha, kemungkinan pembayaran melalui giro dikirim ke lokasi penagihan lain yang akan dikonversikan menjadi debit OCH. Hal ini mempercepat penagihan dengan menghilangkan biaya dan waktu pemeriksaan giro fisik. 1. Konversi piutang usaha. 2. Cek 21 dan seterusnya. Pemusatan kegiatan perbankan, perusahaan dengan jaringan logbook dan outlet penjualan yang menerima dana pos memiliki kesamaan dalam memiliki rekening simpanan di bank regional. Pemusatan kas ke bank terpusat dapat meningkatkan pengendalian kas, mengurangi saldo tidak terpakai, dan mendukung investasi yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. 1. Peningkatan pengendalian atas arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. 2. Mengurangi saldo yang tidak terpakai. 3. Memungkinkan investasi yang lebih efektif. Layanan terpusat untuk mentransfer dana perusahaan yang menggunakan jaringan logbook dan memiliki outlet penjualan yang menerima dana melalui pos penjualan akan memiliki sejumlah rekening simpanan di bank regional. Proses pemusatan kas ke bank terpusat memiliki beberapa dampak, seperti meningkatkan pengendalian arus kas, mengurangi saldo yang tidak terpakai, dan memungkinkan investasi yang lebih efektif. 1. Depository transfer check. 2. Giro transfer elektronik melalui ACH, dan 3. Transfer melalui KAWA. Memperlambat pengeluaran kas. 1. Memainkan ambangan. Perbedaan nilai uang antara saldo yang ditunjukkan dalam saldo buku perusahaan atau seseorang dengan saldo di rekening bank. 2. Pengendalian dan pengeluaran. Manajemen kas yang baik melibatkan pengendalian pengeluaran perusahaan untuk memperlancar arus kas dan meminimalkan waktu disimpan kas yang tidak terpakai. Perusahaan dengan rekening di beberapa bank perlu menggeser dana dengan cepat dan efisien untuk mencegah akumulasi saldo berlebih. Sistem komputer dapat membantu perusahaan dalam mengelola kas dan pembayaran tagihan secara efektif.
Dalam sistem ini terdapat 3, yaitu Payable Touch Draft PTD, ditarik atas dana pembayar bukan atas nama bank seperti untuk giro. Sistem PTD diajukan ke bank, pembayar harus memutuskan untuk menyetujui atau menolak pembayaran. Yang kedua, pengeluaran gaji dan dividen. Perusahaan membuat rekening terpisah untuk pengeluaran gaji dan dividen agar dapat meminimalkan saldo dalam rekening. Perusahaan harus memprediksi saat gaji giro yang telah diberikan perusahaan akan dicairkan oleh bank. Yang ketiga, rekening saldo nol. Rekening giro perusahaan yang berisi saldo nol, rekening tersebut membutuhkan rekening induk atau asal, tempat dana akan ditarik untuk menutup saldo negatif atau sebagai tempat asal pengiriman saldo berlebih. 3. Pengeluaran jarak jauh dan terkendali. Sistem yang memungkinkan perusahaan mengarahkan giro untuk ditarik di sebuah bank yang secara geografis jauh dari pelanggannya sehingga memaksimalkan waktu clearing giro. Kebijakan kredit dan penagihan. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan beberapa jumlah yang akan diberikan. Tingkat kredit dapat mendorong permintaan, bergantung pada berbagai faktor lainnya yang diterapkan. Perusahaan harus mengurangi standar kualitasnya untuk berbagai kredit yang diterimanya selama profitabilitas penjualan yang dihasilkan melebihi biaya tambahan piutang. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit: A. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima. B. Jangka waktu periode kredit. C. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. D. Program pengumpulan piutang. Persyaratan kredit. Syarat kredit mencakup beberapa hal, yaitu untuk yang pertama, periode kredit atau kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan. Yang kedua, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Yang ketiga, perjanjian secara musiman. Perjanjian ini dapat disesuaikan dengan arus kas para pelanggan dan dapat menstimulasi permintaan dari para pelanggan yang tidak dapat membayar hingga setelah musim terkait. Contohnya, di perusahaan dapat dinyatakan sebagai 2/10 net 30. Syarat 2/10 berarti bahwa 2% diskon diberikan jika tagihan dibayar dalam 10 hari dari tanggal faktur. Syarat net 30 berarti bahwa jika diskon tidak dimanfaatkan, pembayaran penuh akan jatuh tempo pada hari ke-30 dari tanggal faktur. Jadi periode kredit adalah 30 hari. Faktor yang mempengaruhi syarat kredit adalah: yang pertama, sifat ekonomi produk; yang kedua, kondisi penjual; yang ketiga, kondisi pembeli; yang keempat, periode kredit; yang kelima, potongan tunai; dan yang keenam, tingkat bunga bebas risiko atau tingkat bunga bank. Periode diskon tunai dan diskon tunai. A. Periode diskon tunai atau cash discount period merupakan periode waktu di mana diskon tunai tidur diberikan untuk pembayaran dini. B. Diskon tunai atau cash discount melibatkan usaha untuk mempercepat pembayaran piutang. Resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar adalah risiko yang diambil pemberi pinjaman bahwa pinjaman tidak akan melakukan pembayaran yang diwajibkan atas kewajiban utangnya, seperti pinjaman obligasi atau kredit. Kebijakan dan prosedur penagihan. Kebijakan kredit dan penagihan adalah dokumen yang mencakup pedoman jelas yang tertulis yang menetapkan syarat dan ketentuan penyediaan barang secara kredit, kriteria kualifikasi pelanggan, prosedur melakukan penagihan, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi tunggakan pelanggan. Profitabilitas versus permintaan imbal hasil dalam mengevaluasi perubahan standar kredit. Profitabilitas penjualan tambahan. Margin kontribusi per unit dikali tambahan unit yang dijual. Piutang tambahan sama dengan laba penjualan tambahan dibagi perputaran piutang untuk pelanggan baru. Investasi dalam piutang tambahan sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga penjualan per unit dikali piutang tambahan. Permintaan imbal hasil sebelum pajak atas investasi tambahan. Biaya peluang dikali investasi piutang tambahan. Menganalisis pemohon kredit. Sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis kredit.
Untuk yang pertama, laporan keuangan, selanjutnya peringkat dan laporan kredit, pemeriksaan bank, pemeriksaan mitra dagang, pengalaman perusahaan. Kas manajemen. Pengertian: manajemen kas adalah praktik dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur. Manajemen kas di pemerintahan didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya, baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar. Tujuan manajemen kas: 1. Memenuhi kebutuhan modal usaha. 2. Merencanakan pembelajaran modal untuk kegiatan usaha. 3. Mengoptimalkan sumber daya modal yang ada. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menangani pengeluaran tidak terduga. Yang kelima, menyiapkan investasi. Bentuk manajemen kas: yang pertama, rekonsiliasi akun. Yang kedua, penarikan piutang segera. Yang ketiga, penyediaan kas kecil harus yang digunakan untuk membayar pengeluaran dengan jumlah nominal yang kecil dan tidak terencana secara spesifik. Yang keempat, menggunakan aplikasi untuk pembelajaran terjadwal, misalnya untuk tagihan bulanan atau gaji karyawan. Yang kelima, optimasi dan efisiensi peralatan produksi. Manajemen piutang. Pengertian: piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Sebagai contoh, jika perusahaan menetapkan harga yang sama untuk penjualan kredit dan tunai, kemudian penawaran kredit ini berdampak pada penurunan harga. Pengendalian piutang ada 3. Yang pertama, pemberian kredit. Yang kedua, penagihan yang aktif. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi piutang yang baik. Manajemen persediaan. Pengertian: persediaan atau inventory merupakan salah satu aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dan selalu berputar secara terus-menerus, serta mengalami perubahan pada suatu perusahaan, sehingga memerlukan perhatian yang serius dan mengembangkan teknik-teknik pengendalian untuk memelihara saldo persediaan yang cukup dengan biaya yang terkecil-kecilan. Jenis persediaan. 1. Persediaan bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah barang yang belum selesai sebelumnya menjadi barang dagangan. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Barang dagangan atau barang jadi adalah yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Manfaat investasi pada persediaan: 1. Memanfaatkan diskon kuantitas. 2. Menghindari kekurangan bahan. 3. Manfaat pemasaran. 4. Spekulasi. Kerugian apabila kelebihan persediaan: 1. Menurunnya profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus selalu menyiapkan dana yang cukup untuk setiap waktu membeli bahan baku. 3. Memungkinkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk merebut pasar. 4. Munculnya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 5. Kemungkinan adanya teh aja keusangan atas persediaan.